Batu penutup kubur telah terguling. Selamat pesta Paskah untukmu, saudara-saudariku, di mana saja Anda berada. Kristus telah bangkit. Haleluya. Itulah kabar gembira dan sukacita untuk kita semua hari ini. Kristus mengalahkan kegelapan kubur dan maut dengan kebangkitannya yang jaya. Bukti kebangkitan Yesus secara fisik. Pertama, batu penutup pintu kubur sudah terbuka, terguling. Kedua, kubur tempat Yesus dimakamkan telah kosong. Ketiga, kain kafan dan kain peluh penutup jenazah Yesus sudah terletak di tempat yang berbeda dan tergulung. Keempat, Maria Magdalena dan Maria lain bertemu dengan Yesus yang bangkit di dekat kuburnya. Orang pertama yang menyaksikan peristiwa kebangkitan itu adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Itu yang kita dengar dari cerita Injil pada malam Paskah. Lalu hari ini Rasul Yohanes dan Petrus bergegas ke kubur untuk menyaksikan apa yang Maria Magdalena sampaikan. Tuhan telah diambil orang. Batu penutup pintu makam sudah terbuka, terguling. Kubur kosong dan kain kafan serta kain peluh sudah berada di tempat yang lain serta tergulung. Dengan melihat situasi itu, suasana serentak berubah. Para murid, Petrus, Yohanes, dan Maria Magdalena dan Maria yang lain bergembira, penuh dengan sukacita. Rasa percaya diri mereka kembali muncul. Bisa dibayangkan kekuatan pengaruh peristiwa kebangkitan Yesus itu. Pikiran dan hati mereka menjadi terbuka dan mengingat semua apa yang Yesus telah katakan, yang Yesus telah ajarkan selama mereka ada bersama. Kebangkitan Yesus membawa kebebasan, kelegaan, dan pencerahan. Hal yang sama kemudian akan dialami juga oleh para murid yang lain. Peristiwa Paskah, kebangkitan Yesus dari alam maut, membawa hal yang luar biasa, yaitu kegembiraan dan sukacita. Kegembiraan dan sukacita adalah opium, pendongkrak gairah untuk memulai sesuatu, dan pasti sesuatu itu akan berhasil. Di samping itu, optimisme yang dimiliki akan membantu untuk melawan, meninggalkan, atau memulai sesuatu yang baru. Optimisme membuat orang terdorong untuk melakukan sesuatu dengan senang hati. Kegembiraan dan sukacita yang disertai optimisme akan menjadi energi positif yang sangat besar untuk melakukan sesuatu yang berarti dalam hidup. Para murid Yesus menggunakan ketiga hal ini untuk mulai berani keluar dari persembunyian mereka, untuk memberi kesaksian tentang Yesus yang bangkit. Itulah yang bisa kita temukan dalam kisah hidup jemaat perdana. Para murid berani melakukan itu karena mereka menyaksikan dan mengalami sendiri apa yang Yesus ajarkan dan apa yang Yesus lakukan. Yesus sungguh mengajarkan apa yang dia lakukan dan melakukan apa yang dia ajarkan. Ia sungguh menghidupi imannya. Ia sungguh percaya bahwa Allah Bapa senantiasa menyertainya. Yesus di depan ia memberi contoh, di tengah ia membaur dan meyakinkan para murid dengan teladannya, dan di belakang ia mendukung, mendorong para murid untuk memberi kesaksian dan melanjutkan karya yang Yesus telah mulai. Yesus mengajar apa yang ia hidupi, menghidupi apa yang ia ajarkan.
ia sungguh menghidupi imannya. Hal itu sungguh nyata di saat ia akan memulai penderitaannya di kayu salib. Ia memohon kepada Bapa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dariku. Tetapi jangan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Suatu penyerahan diri yang total kepada kehendak Bapa. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. COVID-19 sudah menjadi bahan pembicaraan yang selalu mengisi percakapan kita setiap hari. Kalau bukan durasi waktu yang panjang, pasti paling kurang untuk beberapa menit. Dampak COVID-19 untuk kehidupan kita sangat terasa. Mulai dari kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, pendidikan, budaya, dan bahkan spiritual terganggu. Kegiatan pribadi dan umum terganggu karena ada pembatasan untuk mencegah penyebaran virus corona yang sampai saat ini belum berhasil dilakukan. COVID-19 dalam konteks tertentu bisa diartikan sebagai batu penutup untuk seluruh aktivitas dan keseharian kita. Mulai dari pertengahan bulan Maret lalu sampai dengan hari ini, dan mungkin masih akan berlangsung ke saat-saat yang akan datang. Batu penutup itu sungguh besar. Segala sesuatu yang ditutup batu umumnya aman dan butuh waktu untuk bisa diubah atau dibongkar lagi. COVID-19 adalah batu besar yang mestinya sama-sama kita gulingkan dengan mengikuti semua petunjuk praktis untuk meningkatkan kesehatan pribadi dan lingkungan. Kalau semua orang disiplin melakukan semua petunjuk praktis yang ada, batu COVID-19 pasti akan terguling. Dan kita akan keluar sebagai pemenangnya. Kita selamat, kita sehat, dan bisa melanjutkan lagi aktivitas hidup dengan baik. Perjuangan menggulingkan batu besar COVID-19 bukan pekerjaan individu, kelompok, atau golongan, tetapi harus menjadi gerakan bersama yang universal dengan komitmen yang kuat. Itu harus menjadi gerakan semua umat manusia tanpa kecuali. Untuk bisa menggulingkan batu besar COVID-19, kita harus mulai menggulingkan batu-batu kecil yang menghalang diri kita untuk bertindak positif di tengah situasi COVID-19 ini. Yesus sudah bangkit. Ya, kita rayakan. Energi kebangkitannya itulah yang menjadi kekuatan kita. Cahaya kebangkitannya itulah yang menjadi terang yang mengusir kegelapan hidup kita. Mari kita bahu-membahu menggulingkan semua batu penghalang yang membuat kita pesimis, berpikir negatif, dan lesu. Batu kubur Yesus sudah terbuka. Mari kita bersama Yesus menggulingkan semua batu penghambat damai, sukacita, dan optimisme dalam hidup kita setiap hari. Untukmu semua, sekali lagi kuucapkan, selamat Pesta Paskah. Yesus sudah bangkit. Haleluya. Amin.